Hai kusum SS. Ngomong naon sih? Pokoknya mah good morning nya. Good morning. Mun bahas Sundana mah naon? Guten Morgen. Lain atuh. Anjay. Lain atuh. Oh, lain. Sunda lain karena Good Morgen. Eta mah bahasa Prancis. Jerman. Jerman. Sok bayar lah. Mumpung ieu keur 17-an nya. Ya, Naon we? 17-an. Cuma ngobrol santai we ya. Ngobrol santai. Oh ya, kenalin dulu. Ini di sini ada Aangga. Halo. Dari mana Aangga? Dari Bandung. Mas. Dari Matisti. Ini bro. Enak asli. Sebenarnya yang paling juara tuh seduhan ya. Waduh. Waduh. Kalau kata customer-nya tangan aja. Wadaw. Enggak lah. Kopinya Nixon. Yang enak tuh kopinya. Benar, kopi memang masalahnya kopi yang dipakai banyaknya kopi Indo. Enggak? Ya, sejauh ini sih yang dimaksimalkan kopi-kopi lokal ya. Kopi-kopi luarnya tuh nggak banyak. Bahkan nggak setiap kali line up harus selalu ada kopi luar sih. Tapi masih banyak nih nyari kopi luar juga. Nggak juga sih. Oh. Sebetulnya kalau konsumen tuh nggak lihat kopinya dari mananya gitu ya. Lebih ke karakternya yang dicari. Ya kayak fruity, Ya. sama yang bot. Betul. Gua lebih sukanya tadi yang Flores. Bukan Nah. nama cewek? Mas. Apa? Enggak jadi. Jokesnya nggak kedengeran. Dikirain demennya main cewek-cewek gitu. Iya betul. Kalau kopi line up tuh Nixon saya bagi kalau ada yang beli tuh pengen yang ugal-ugalan atau yang tipis-tipis respect. Walah. Ugal-ugalan tuh bagaimana? Ugal-ugalan tuh jadi kayak lebih ke fruity-nya tuh funky lah. Nah sebelumnya Funky. buat kenapa ada apa sama funky bang? Nggak apa-apa. Oh nggak apa. Lanjut. Sebelumnya ini nih kita mungkin yang viewers kita pada pengen tahu kan sebenarnya Sebutannya apa nih Nixon? Viewers? sebutannya belum ada. Oh, belum ada. Siapa tahu bisa mengidekan buat viewers kita Udah namanya jiwa-jiwa apa? kreatif sebenarnya. Betul kita. jiwa-jiwa kreatif. Kita juga sebenarnya nggak kreatif amat. Nah, buat kalian pasti pada nanya kan, sebenarnya ini di mana sih jualannya? Terus kenapa tiba-tiba ada sepeda ini gitu? Iya, kenapa in frame sepedanya? Harus in frame gitu sepedanya. Gimana? Tolong jelaskan apa itu Matisti itu gimana sih? Oke, sebetulnya Matisti itu awal banget nih ya, Nixon. Awal banget sebelum ada sepeda ini tuh dia tuh project usaha sampingan sih. Usaha sampingan yang dulu kan awal-awal PSBB tuh lagi rame banget kopi literan ya. Ya, benar. Ya, kopi literan kan rame banget tuh di awal-awal PSBB 2020. Nah, saya sama teman bikin Matisti nih. Oh, berdua? Berdua. Oke. Tapi cuman jual fokusnya ke minuman botolan. Kayak gini? Ya, betul. Seliteran juga? Ada yang seliter, ada yang 250 ml. Oh, iya. Awalnya. Ya, karena waktu itu saya masih kerja. Oh, backgroundnya berarti barista juga? Ya, sebetulnya. Oh, oke. Jadi ini tuh cuman sampingan doang. Nah, pas Oktober 2020 saya resign kerja waktu itu. Resign dari pekerjaan terakhir gara-gara alasannya sebetulnya karena keteteran sama kuliah sih. Oh, sambil kerja sambil kuliah gitu. Ya, pada saat itu dan mulai keteteran tuh karena udah masuk semester akhir kan. Memutuskan resign, tapi nggak ada niatan buat jualan pakai sepeda Nixon. Oke. Tetep nyari kerja dulu tuh. Oh, jadi sebelum setelah resign nih, gue masih pengen cari-cari kerja lagi, jadi barista lagi gitu. Tapi yang part timean. Oh, ya jadi maksudnya Nggak sambil full time. kuliah masih bisa sambil beres kuliah. Tapi masih tentang kerja kopi juga. ya? Masih. Karena ya mungkin satu-satunya skill yang saya punya itu mungkin ya. Tapi ya itu. banget sih. Iya benar. Waduh. Nah itu. Doraemon tangan aja. Ada. Keluar cuma tangan doang aja. Jadi ini sih Angga tuh bisa lepas Jadi pasang. Kalau Knockdown. jaket dibuka yang atletis kanan doang. Yang kirinya kurus. Siapa tahu nanti ada Kayak Andra Setiawan, tau gak lu? Tahu sih. Iya kan? Tapi kan nggak nyambung ini kopi sama Oh, iya, itu. betul. Siapa tahu misalnya nanti pengen dibikinin tapi pengen tangan kiri. Waduh. Nah itu tantangan susah itu. Boleh kali bikin challenge. Oh, Taunya ngebirunya kita pengen lebih kiri. enak kan?
Terus nyeduhnya tuh yang harus di drip satu-satu lama gitu anjing. Bro pegel. Takutnya ngantri nanti. Terus udah gitu gimana? History bisa jadi sampai jualan manual brew juga gitu di sepeda. Ya, nah Oktober awal tuh itu udah pengajuan resign, cuman kan proses 1 bulan ya. Jadi sampai ke Oktober akhir baru bener-bener cabut dari pekerjaan itu. Nah, ada waktu 1 bulan itu tuh saya nyari-nyari kerja, Nixon. Saya nge-apply CV lewat email tuh ada mungkin sekitar 30-an lah. Tapi nggak ada feedback. Ada feedback beberapa, tapi kebanyakan butuhnya tuh full time. Nah, di situ tuh wah gimana ya? Sedangkan kebutuhan sehari-hari kan tetap harus terpenuhi ya. Nah, setiap pulang kerja, dulu kan kerja tuh di Sudirman ya. Nah, setiap pulang kerja jam 10 malam tuh suka lewat Dago kan. Nah, suka lihat biji kopling. Biji kopling? Iya. Yang jualan kopi pakai Vespa itu loh. Oh, iya. Yang legend. Nah, biji kopling kan dia dari 2015 kan. Jualan kopi pakai Vespa. Nah, berarti terinspirasinya tuh? Iya. Terinspirasinya justru dari melihat di motor, ya. Terus kayak tertarik. Lucu. Jualan kopi, manualan gitu ya, pakai motor lucu banget. Nah di situ mulai dapet ide, apa jualan aja gitu ya, soalnya nyari kerja susah. Berarti berkah di balik nggak dipanggil kerjaan tuh, jadi begini. Mungkin karena itu. semua orang punya jalan masing-masing. Iya. Dan kenapa pakai sepeda? Sebetulnya karena nggak ada pilihan. Oh jadi kayak punyanya sepeda, optimalin aja. Karena gitu. saya nggak punya motor kan. Emang waktu pas kerja di pekerjaan terakhir itu saya pulang pergi itu tuh pakai sepeda. Oh, oke. Nah di situ Sehat banget ya. oh iya pasti. Nggak kayak gue. Lumayan. Yang itu mah terus subur. Kalau tanah udah Nggak kan tanah gitu pak. Buahnya yang di atas. Pohonnya. Oh pohonnya bener. Nggak ada yang bener anjing. Itu sih. Nah terus misalnya kalau misalnya ada pilihan lain sebenarnya selain sepeda, dulu pengennya apa sih? Pengen motor Ya kalau atau coffee truck? waduh. Intinya ketika saya punya aset selain sepeda, kayaknya aset itu yang saya bakal pakai. Intinya Mengoptimalkan apa yang ada. Intinya jualan aja pada saya tuh mikirnya tuh. Ya udahlah jualan aja gitu kan. Tempat pertama berarti di mana? Di Dago. Oh di Dago Di justru. pinggir biji kopling. Awal-awal di situ. Tertutup. Iya. Hebat bro. saking lakunya jam segini udah sold out. Terus susah dicari nih. Waduh. Sampai ke rumah diikutin. Waduh. Tapi enak loh. Maksudnya kan aku juga selama ini ngopi itu di kafe kan. Ya. Maksudnya untuk ngobrol sama baristanya. Ya cantik sih. Oh, ada. Di mana tuh? Diajak Di mana? ngobrol nggak enak. Ini juga udah gondrong-gondrong gitu bro. Gondrong-gondrong. Enggak. Bari jeng kumisan jeung bewokan aja. Tapi asli mirip Jason Ranti. Wadaw. Kalian tahu nggak? Gue sih nggak. Beda genre musik. Panutan. Oke, ngomongin nanti berarti kan berbau musik tuh. Ya. Musik yang disuka sebenarnya apa sih ya? Ceritanya kan kadang-kadang orang-orang suka ngeliat barista nih atau enggak tukang kopi nih. Jenis musiknya tuh udah indie banget ya. Ya, misalnya kayak indie banget. Indie banget. Barens. Enggak dong, beda itu ciriwis. Yo wes. Senangnya tuh musiknya kayak gimana sih? Sebenarnya kalau genre mah semua suka sih Nixon kalau musiknya ya. Tapi Gimana yang mood? jadi tapi yang misalnya kayak paling sering didengerin genre apa? Genre aja yang paling general. Sebenarnya ganti-ganti dari dulu zaman masih muda mah ya mungkin. Emang sekarang tua? Oh iya lumayan lah. Rada sensitif kalau Bukan tua, ngomong-ngomong. mungkin dewasa. Dewasa. Anjay. Mecer. Umur itu cuma angka. Iya. Bener. Gak apa-apa, maaf. Jadi dulu tuh ya awal-awal masih muda, gejolak mudanya masih besar mungkin ya. Jadi suka dengerin musiknya tuh yang agak-agak upbeat lah ya, kayak rock, terus metal-metalan gitulah. Itu mulai kesini mulai indie. Makin kesini ya mulai kayak folk yang gitu-gitulah. Nah itu lu tuh yang paling ngerti musik gimana? Tapi sekarang tuh kalau dengerin musik tuh lebih yang dicari tuh lebih ke liriknya dulu baru musiknya. Dulu mah pokoknya yang Musiknya enak didengar, ya udah. liriknya nggak ngerti misalnya. Bodo ya udah amat. apa-apa. Kayak lagu-lagu Bruno Mars. Yang banyak di band itu kan? Di radio lah. Belajar bahasa Inggris goblok.
Ngerti aja kagak udah di band. Terlalu kaku. Tapi ini asli enak. Nggak bisa berhenti ini minumnya. Waduh. Saya kayaknya bakalan kesini terus sih. Waduh. Awalnya tuh waktu sebelum bikin konten ini ya, gue tuh bilang sama dia, gue pengen collab sama Angga. Yang mana? Ada bikin di sepeda. Balik ada di sepeda, bikin kopi di sepeda. Belum tahu aja, seduhannya mantap bos. Terus akhirnya tadi gue suruh cobain kan, dulu. Wah, gue pindah sih ini mah dari coffee shop ke sini aja. Soalnya kadang memang itu ya, yang maksudnya yang hilang tuh dari kadang coffee shop kan terlalu rame ya, terlalu crowded, terus baristanya karena trafficnya kencang atau apa tuh jadi sedikit lah interaksi sama si customer. Setuju Anikson. Malah mungkin ya, nggak tahu yang sebenarnya pertanyaan ini tuh harusnya ditanya ke konsumen atau pelanggan Matisti ya. Cuman yang saya rasain tuh kenapa berarti udah sekitar 9 bulan ini ya saya jualan dari November 2020 tuh rata-rata 80% yang datang ke Matisti itu orang yang sama. Oh, jadi 80% tuh iya. 20%-nya baru konsumen baru lah. Iya. Nah, yang saya rasain kenapa bisa seperti itu ya mungkin karena ada personal touch langsung dari saya sebagai yang nyeduhnya ke konsumen langsung. Perbedaannya dari kalau jadi ngerasa deket gitu ya. Nah, itu perbedaannya kalau misalkan kita ngopi ke kedai kan, apalagi kalau kedai kopinya tuh nggak open bar, ya mungkin si customer cuma datang, order, duduk di meja gitu kan. Iya. Nah, baru pesanannya nanti diantar. Ya udah cuma sebatas paling itu. Interaksinya cuman silakan Kak, mau order apa? Udah beres, kasih menu. Ini kita bisnisnya ada ini. Habis itu tinggal silakan. Udah beres habis itu doang interaksinya. Biasanya suka ada yang ada nomor WhatsApp. Oh, waduh. Beda. Tujuannya beda. Tapi kalau barista paham lah. Barista, kalian yang nonton barista, saya tahu kerjaan Anda. Meja 12. Nah, biasanya kan cuma kayak gitu kan. Iya, kasih kode. Terus nanti ditanya atas nama siapa Kak? Boleh di-follow Instagramnya. Ada nomor teleponnya buat data kita. Tapi serius, kayak gue juga kan kerja di kafe ya. Nggak cuma baristanya doang loh. Itu tuh customer yang suka sama baristanya juga ditulis di tisu. Oh iya? Serius? Wow, mantap. Kalian ada nggak sih pernah ngalamin kayak, oh baristanya cantik nih atau baristanya ganteng, terus kalian tulis di tisu atau di notes kalian punya kertas kecil? Pasti ada loh. Pasti ada. Yang kayak gitu. Kayak suka semangat ya kakaknya ada. Tapi ada nggak yang cantik pisan, nu geulis pisan, customer gitu? Ayo meureun nu geulis pisan mah euy. Bikin jadi kita pas nyeduh gitu. Melepuh. Karena mungkin ini menu yang dijual yang paling utamanya manualan mungkin ya. Jadi marketnya tuh kebanyakan cowok sih yang datang tuh. Cewek jarang. Apalagi yang muda-mudanya. Tapi yang belinya kan Emangnya yang belinya kan cowok-cowok. Tapi yang lewat-lewat nih itu bro. Di sini kan banyak lari pagi, jogging gitu kan. Apalagi di Saparua nih. Benar di Saparuanya. tutupnya. Udah buka sih. Udah buka. Udah, jadi dulu tuh awal jualan kan di Dago, di sebelahan sama Biji Koplin barengan lah. Nah, karena waktu itu akhir tahun dan musim hujan kan ya, Anikson. Saya dulu jualannya malam doang. Beberapa hari nggak jualan tuh karena hujan terus. Nah, akhirnya mikir kayaknya harus jualan pagi deh. Dipilihlah Saparua. Oke. Karena kenapa Saparua? Karena di 2017 saya tuh sering jogging di sana. Jadi tahulah market Saparua tuh orang-orang yang jogging kurang lebih kayak gimana ya? Jadi kebayang. Nah, akhirnya memutuskanlah jualan di Saparua pagi-pagi gitu. Nah terus kenapa jadi kayak dipisah pagi atau sama ada malam, pindah tempat gitu? Istirahat dong bos. Sudah pindah tempat bro? Nah, kayak ini kan tadinya cuma malam doang ya? Kalau di sini tuh, tadinya enggak tuh kalau di Taman Cibenying cuman malam doang. Cuman malam doang. Kalau paginya ada di Saparua. Karena jadi ada beda waktu dan beda tempat. Gue pikir kan kenapa nggak di satu tempat yang sama gitu? Karena Saparua kalau malam agak apa ya? Dingin. Bukan. Tapi apa bedanya sebenarnya kan masih sama nuansanya kayak banyak pohon. Enggak, gitu. jadi Anikson sebelumnya tuh pagi-pagi jualan di Saparua, malamnya di Dago tetap. Oh, malam di Dago. Malam tetap di Dago. Kesini tuh baru berarti? Baru di bulan Februari lah. Tahun ini?
Ya, 2021. Jualan malam di Taman Cibenying itu. Itu pun karena nyoba-nyoba, karena pada saat Februari itu Dago tuh kan ditutup jalannya. Jadi Saya nggak ada market. marketnya hilang lah Hilang. semua Jadi pas gara-gara PKM ini. Iya, PPKM. PPKM. Hilang. Nah, nyobalah waktu itu tuh pertama kali tuh jualan ke sini tuh karena bingung kan ya. Duh, malam jualan di mana ya? Coba-coba. Habis jualan sore di Saparua. Jadi sempet tuh sore jualan juga. Oh, sore jualan juga. Sempet. Karena waktu itu pagi-paginya UTS. Alah. Jadi fleksibel lah. Pagi-pagi UTS, akhirnya jualan sore di Saparua. Karena kerjanya sendiri juga jadi fleksibel ya Iya, sebenarnya. fleksibel. Dan baru nyobain di sini dan ternyata di sini tuh ekosistemnya udah terbentuk dan saya baru tahu Anixen. Kan Iya, kalau iya. malam tuh di Taman Cibenying tuh Di sini kan banyak juga yang banyak, jualan. banyak. Jadi kayak Makanan tuh pilihannya Iya. mau ngopi sambil makan sambil Iya. apa gitu ya. ekosistemnya udah kebentuk. Jadi kayak Ngerti Kayak- nggak lu ekosistem? kalau misalkan Diisikan roaming gitu. Kayak lu gue ekosistem merah. Ekonomi Oh, anjing. ekonomi. Ekonomi. Tapi emang di sini enak banget sih, maksudnya suasananya enak walaupun siang-siang itu adem gitu. adem kan. di sini banyak pohon. Lagi corona gini kan sebenarnya banyak kalian ini yang mencari tempat yang open Outdoor. space. Iya, Ya. betul. Terus kalau di sini kan bebas lu mau di Iya. sepanjang Taman Cibenying belinya kopinya di Iya. sini terus nongkrongnya di mana kan bebas. Bebas. Mau di dalam mobil ya monggo. Tapi emang enak monoblownya dia cunin. Sumpah sih. 4 jempol. Oh lama. Kalau saya bisa 10, Pak. Ini jempol semua. 20 dong. Lu 20. Jempol semua. Jempol semua saya ini. Wadaw. Kalau nggak apa-apa, kalau jokesnya fisik ke diri sendiri nggak apa-apa. Apa di shaming? Nggak boleh shaming sendiri. Ini pengakuan, bro. Gua kurus nggak sih? Enggak kan? Ya udah. Sedikit dark joke. Nah, oke. Gue mau coba kita main mini game, A. Boleh. Jawab dah. Wadaw. Ngomonginnya aja udah susah gue. Jawab Apa sih? cepet, jawab cepet. Rapid question ya? Namanya tuh. Ya, repeat Iya, question. benar. Kita jawab cepat ya. Ya. Arabika, Deg-degan nih, deg-degan belum. nih, deg-degan nih. Deg-degan nih. Lebih deg-degan ini atau ada disamperin customer cantik? Wah. Oh, iya. Gue jadi barista lagi. Asiknya pinggir jalan tuh gini, bro. Iya. Back sound-nya tuh Back sound-nya- mantap. Nggak Yang usah racing. edit lagi. Iya benar. Kayak tadi kita take ada odong-odong. Ada yang minta lagi. Pengen ngikut gue tadi odong-odong, cuman nggak boleh. Oke, kita mulai ya. Oke, siap. Arabica, Robusta. Arabica. Barista atau jualan sendiri? Jualan sendiri. Manual, espresso. Manual. Long black, manual. Manual. Long black atau milk base? Long play. Mantap. Kenapa pilihannya semuanya ke arahin milk base? Nah, itu Kita jeda dulu. Enggak apa. kayak Sambil ngegas. mikir. Kayak ini Anixen balik Apa? lagi kayak ke tadi selera musik. Iya. Sama iya. persis. Jadi dulu tuh nggak bisa minum kopi hitam, nggak bisa dulu. Awal-awal jadi barista tuh. Milk base dulu. Milk base dulu. Latte dulu ya. Ya. Dan pakai gula lagi. Ya ke kopsu sekarang gitu kan. Kalau dulu kan belum musim kopi Kopsul susu lah ya, kan. iya, iya. Nah, makin kesini tiap hari nyoba kopi mungkin ya, makin tahu oh ternyata kopi itu lebih enak kalau tanpa dicampur apa-apa. Pure. Betul. Tanpa dioplos. Iya. Nggak dioplos juga bahasanya. Kebiasaan ini kalau partner gue yang sebelah situ tuh senangnya oplosan. Kayak mixologis itu sebenarnya oplosan. kan? Iya. Iya benar, Cuma teman namanya bahasanya lebih keren aja. lebih keren, nggak oplosan. Kalau oplosan Kita tuh biasanya harus abidin gitu kan. Itu kita harus menghargai orang tua, bro. Iya, betul. Oh iya betul. Kita harus respect sama orang Betul, tua. Amer. Kan. Berarti sama-sama ini dong. Gitu Anixen, jadi kayak ngegeser gitulah si Berarti seleranya. stepnya tuh. dari yang milk base, terus baru ke long black dulu atau langsung manual? Long black dulu. Long black dulu. Long black dulu karena dulu tuh baru mulai mendalami manualan tuh 2017-an lah, kayak hitung telat sih sebetulnya. Barulah di situ jatuh cinta sama manual, bro. Ah, iya. Ini, Kak. Tapi memang Wadaw. nah ini kan dibawa kemana-mana ini. Betul. Mau kemana pun dibawa ini. Terus kalau misalnya kalau manual tuh soalnya lebih kompleks ya rasanya. Kayak nggak cuman kadang kan kalau buat orang awam kopi hitam tuh pahit. Tuh. Terus nggak bisa dinikmatin kayak bapak-bapak banget gitu.
nggak Dulu ya? nggak masuk ke anak Paradigma- muda. Iya, paradigmanya dulu gitu. paradigmanya kayak gitu. Terus kayak makin kesini kan ternyata makin bisa diolah. Nah itu jadi tantangan tersendiri ketika saya jualan Aniksen. Oh, Jadi awal-awal jualan tuh dulu kayak ngasih edukasi tahu lah. edukasi Heeh. gitu ya. Iya, iya. karena banyak kan konsumen-konsumen yang datang tuh bukan tertarik dulu ya awal-awal ya, bukan tertarik karena kopinya, tapi karena lihat sepedanya. Oh. Jadi banyak konsumen yang datang interestnya tuh karena ngelihat sepeda, lucu. Ih, lucu jualan Nah, kopi nasi sepeda. pas Kayak lihat- Starling ya berarti. Iya, pas ngelihat ternyata bukan kopi saset. Nah di situ mulai edukasinya tuh di situ. Pada tahu nggak nih tapi lu Starling apaan? Starbucks lele. Nggak semua orang kaya bro. Iya benar. Emang orang kaya nggak boleh beli Starling? Boleh. Ya kan? Abis ini dihujat, tolong hujat dia. Skrim Puki namanya. Ini gue masuk tapi gue nggak terlalu ngerti tentang kopi, jadi gue gini-gininya aja. Nggak, kopi itu benar nggak, setuju nggak? Kalau kopi itu sebenarnya nggak usah diperdebatkan. Iya, Intinya mah lu suka apa, nikmatin aja. iya. Kalau misalnya sukanya kopi susu ya silahkan. Nggak apa-apa. Sama kayak musik. Iya Iya. Gue sering di jazz, musik lu mah begitu. Emang kenapa? Gue aja. Soalnya Betul. kalau kayak gitu kan bener-bener selera ya. Kayak kalau lu suka ya silakan datang lagi. Kayak musik kalau lu suka silakan dengerin. Kalau Iya. enggak ya udah. Dan Gak bisa ngejudge karena selera orang berbeda-beda gitu kan. dan kopi juga tergantung mood juga ya. Iya. Makanya kan karakternya beda-beda. Kadang kalau moodnya lagi pengen yang santai, ya ngopinya juga yang santai-santai, nggak yang ugal-ugalan tadi kan. Gue seneng tuh kalau manual brew ya. Kayak rasanya tuh yang chill, nyantai, nggak yang terlalu ada rasa yang Fermented. terlalu. Kadang ada sih yang Fermented tapi santai ya? Ya masih Ada. santai gitu. Iya. Kayak rasanya tuh balance aja gitu. Mm-mm. Nggak terlalu ada rasa yang terlalu nendang gitu. Iya. Mau coba gue tendang lagi pala lu. Tenang, Pak, gua. Jadi kadang kalau misalnya yang acidnya terlalu Iya ya. parah, terlalu kencang banget juga kurang bisa dinikmati ya kalau gua ya. Kalau gua nggak tahu kalau kalian semua dan yang lain Makanya beberapa line up yang disediakan ketika jualan tuh bermacam-macam. bermacam-macam pemilihan beansnya tuh. Jadi ada yang acidity-nya kenceng, ada yang enggak, ada yang lebih santai, lebih ke karakter ngeteh ada. Jadi biar konsumen yang datang tuh bisa pilih sesuai Ya, dengan ya. selera. Nah ya aku mau nanya. Tadi kan kita ngobrol sama Angkat tangan dong konsumennya kalau mau nanya. Oh iya maaf. Buset ya, kayak guru gue. Kayak berapa hari sekali ganti gitu beansnya. Itu tuh tergantung si beansnya habisnya kapan atau emang diganti? Tergantung habis. Tergantung habis. Tergantung habis. Nah, itu kayak jadi gimmick yang nggak direncanakan. Oh, Setelah trafficnya mulai, ya alhamdulillahnya mulai ramai, ah, beans pun, tapi sebenarnya kenapa trafficnya cepet? Ya karena menu yang dijual Cuman setiap itu doang jualan ya. juga nggak banyak ya. iya. Makanya setiap kali ada beans baru, rata-rata habisnya tuh 2 atau 3 harian lah. Nah itu tuh jadi gimmick Aniksen. Kayak diupload di Instagram gitu ya. Jadi orang-orang tuh nggak bosen juga kan, konsumen yang datang tuh ada Dan baru. ternyata orang-orang suka juga sama beans yang ganti-ganti. Iya, karena manual brew tuh bisa dibilang penikmatnya ya Nah, bosenan loh. aduh, bosenan. Emang Wah, susah tuh. ada. Kalau sampai Udah bosenan. bosenan, LDR. Iya, Aduh, kenapa jadi curhat bang? Udah perhara itu mah. Enggak lah, aman lah kalau gue mah. Terus nih kalau misalnya nih kan kadang kalau kita jualan tuh butuh yang konsisten nih rasanya si di coffee shop ini tuh kayak gini, gue cocok, jadi gue bakal balik lagi ke sana. Nah kan ini kan line up-nya beda-beda ya. Itu gimana cara nge-treatmentnya supaya si jualan tuh tetap konsisten tapi nggak bosenin gitu. Siapa tahu kan ini ada viewersnya ini yang buka usaha coffee shop juga, ada yang juga jualan ban. Oke, Jualan ban. Tolong dong dibenerin yang cepet dong. Itu jokesnya agak telat. telat ya. Gue baru nyadar jualan ban dengan apa? Jadi jualan ban. Ban sepeda Iya, bisa. bisa. Emang ada bang mau beli satu ban yang nggak ada. Kan nggak bisa dipasang ban mobil di sini pak, kegedean. Ya, Gimana tuh? Pak? sebenarnya apa ya? Gini deh, berarti intinya yang saya jual atau beans yang saya jual ke konsumen itu tuh beans yang saya suka, Anis. Ah, iya. Jadi semua beans yang saya beli
ataupun ada supplier yang datang gitu ya menawarkan beans, sebelum saya jual ke konsumen pasti saya kurasi dulu, saya cobain Oh, dulu. dicobain dulu kayak oh cocok kan nih sama gua baru bisa dijual. Tapi ada aja yang nggak cocok Mam, berarti. Sering. Oh sering. Bahkan kalau beberapa kali waktu itu juga kan kebanyakan beli beans itu dari Tokped ya, Hah? dari e-commerce, karena kalau beli langsung on the spot tuh kadang susah waktunya ya. Jadi biar simple, biar langsung dikirim ke rumah lewatnya Tokped. Nah kendalanya kalau pesen lewat Tokped, terus kita belum pernah nyoba si roasterynya, kan kayak beli kucing dalam karung betul, ya. Betul. Nah itu beberapa kali sering nih, akhirnya saya beli, nyoba-nyoba, ngelihat harga murah nih, taunya pas datang dicobain, waduh, Nah, kalau kayak gitu ada tips nggak tuh buat nggak saya misalnya- jual Aniksan. Oh, iya bener sih. Nggak saya jual, bener-bener nggak saya Bukan, jual. maksudnya ada tips nggak caranya supaya kalau misalnya kan kayak itu kan beli kucing dalam karung loh. Mm-mm. Berarti kan banyak misalnya home brewer sekarang kan gue mau beli beans, Ya, ya. gue bingung nih beli beans yang Tipsnya mana. ya, tipsnya Karena ya. kan kalau misalnya on the spot di Trans 7 Oh ada, Waduh, emang masih ada ya? ada udah bungkus. udah di YouTube sekarang. Ya, udah nggak laku di YouTube. Kayak artis-artis loh. Lu pikir kita enggak? Kita juga udah nggak laku jadinya masuk Kan YouTube. tadinya kita emang nggak jualan, bukan nggak laku. Maksudnya ada tips nggak sih buat kayak misalnya milih gimana sih? Kan gue nggak coba nih kalau Iya, misalnya on the spot kan beli dulu lah satu porsi. Gue pengen cobain dulu Sampel, rasanya. ah. Siapa kalau misalnya mereka kayak yang home brewers, apalagi sekarang kondisinya kayak gini banyak yang di rumah aja. Gimana sih cara pilih beans? Apakah dari Iya. roastery-nya kah? Atau dari roasting date-nya? Atau typical beans-nya? Atau apa? Gimana? Kalau yang pertama sih jelas ya, referensi teman. Nah benar-benar. Pasti adalah kalau home brewers atau barista-barista pasti punya teman-teman juga, ruang lingkupnya tuh ya orang-orang yang suka kopi juga kan. Ya, Tanya ke teman dulu, referensi roaster atau beans yang enak tuh di mana gitu, roaster apa. Nah kalau misalkan pengen nyoba yang baru, terus lihat-lihat ngecek di Tokped, lihat ulasannya aja Nixon. oh iya. Lihat apa reputasi si Tokonya ya? tokonya, betul. Lihat ulasannya. Power merchant atau enggak? Lihat penjualannya juga. Kalau saya selain lihat reputasi di e-commerce-nya, saya lihat IG-nya juga. Ah iya. Nah, kayaknya itu jadi patokan juga ya si Kalau IG memang itu sekarang. Instagramnya proper lah. Nah, gitu iya. ya. Nah, Gitu ya. kalau proper ya berarti dia develop Harusnya nggak si kaleng-kaleng beans-nya gitu. juga nggak akan kaleng-kaleng. Iya, iya, Pasti iya. proper juga gitu. Terus kalau beans yang kayak tadi kan nggak cocok, terus gimana? Nggak akan Dia apa? dijual. Buat sendiri aja gitu? Biasanya sih di grind, terus saya jadiin buat basic chill coffee base buat es kopi susu. iya. Karena Nggak jadi kebetulan- nggak gitu kerasa ya sebenarnya. Karena kan kalau kebetulan kan es kopi susu si Matisi pakainya full arabica. Hmm. Terus kalau misalkan ada beans yang nggak cocok dibikin manual, kayaknya kalau dibikin kopi susu nggak akan terlalu berasa. Ya, Karena dicampur gula dan susu. Karena sebenarnya di Manobruk paling kerasa ya. Nah, Paling original bro. iya, kayak Paling OG. kita minum espresso lah. Dulu teman saya bilang espresso tuh kok kayak minuman telanjang gitu, nggak ketutup apa-apa kan. Makanya kalau dulu zaman kerja di kedai, kalau ada customer yang pesen espresso pasti deg-degan. Nah itu Oh, gitu. deg-degannya tuh ya antara dua bro. Anikson gitu kan, Iya dong. perasaannya sama ya. Deg-degannya tuh antara dua. Pertama antara ini orang ngerti kopi banget atau enggak yang paling murah banget. Ya. Kita mau bilang, Kak, espresso tuh sedikit loh. Takutnya orang yang ngerti ya. Iya, kesinggung. Iya, emang kenapa ya? Emang kenapa orang saya biasa minum espresso? Ya, Emang kenapa? masalah. Udah haus Serba salah. Kok Tapi waktu itu juga ada yang kayak gitu. Pesen espresso 1. Terus minta es batu, minta air putih. Jadi long black anjing. Kenapa kalau pesannya long black? minta susu. Lu pikir cicilan Tokopedia? Satu-satu datangnya. Oke, kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Angga. Kita juga pengen tahu gimana sih sudut pandang dari customer setianya Matisti. Selamat pagi guys, kita lagi ada di Matisti. Kita ada di lapangan Taman Cibenying. Enak banget ya. Dan sini kita udah ketemu salah satu konsumen paling lama di Matisti. Namanya Kak Adib. Halo Kak.
Apa kabar? Baik, baik. Bersulang dulu. Dan nanti dikasih. Udah lama, berapa lama sih Mas jadi konsumen di Matisti? Dari bulan, pokoknya dari awal tahun. Awal tahun ini Awal tahun ini. Waktu masih Saparua berarti? Waktu masih di Saparua, Nah, pertama kali itu keliling dulu di Saparua kan biasa olahraga. Keliling, lihat beberapa minggu gitu. Kok ada terus ya. Terus lihat biji kopinya, wah berubah-ubah gitu. Tapi emang pecinta kopi berarti Kak Adin dari dulu? Iya. Terus berubah-berubah biji kopinya. Nah, pas kebetulan ada biji kopi yang nggak pernah saya lihat sebelumnya. Nyoba aja. Pertama nggak percaya, Kak. Masa sih di paper cup Iya. bisa seenak ini gitu. Ternyata ya iya. Taunya enak banget dan Taunya emang tangannya enak. ajaib aja gitu kan. Emang tangannya ajaib aja. Kirain kan di paper cup dulu kan sempat ngopi, nggak mau tuh kalau di paper cup soalnya rasa kertas kan. Tapi semenjak di sini, waduh beda sih. Terus pertama mesin juga Japanese, karena takut kalau hot rasa kertas. Oke. Ternyata oke banget gitu. Nggak tahu beda tangannya sih Tapi kayaknya. di rumah suka manual brew juga nggak? Suka River manual. top. Emang enak banget maksudnya di sini nggak kayak di kafe-kafe gitu. Iya, tempatnya soalnya berubah-ubah kan. Terus kita bisa lihat-lihat orang lewat. Terus yang paling saya suka di sini soalnya beans-nya berubah-ubah. Nah betul. Ganti-ganti. Kadang-kadang kita Tiap kafe- minggu tuh ganti 3 kali. Iya, Bisa. 3 kali kan. Jadi kita datang lagi pun kita bisa cobain biji yang lain, betul. kita bisa cobain biji yang lain. Emang enak-enak semua. Tadi ini gue nyobain Flores, biji Flores. Kalau itu dia apa Kak? Ini Sekarayu. Sekarang ini. Emang enak-enak sih dan top banget. Nah, kenapa sih lebih milih untuk apakah dari servisnya? Kayak misalnya tadi kan kita banyak ngobrol juga sama Angga, enak juga jadi deket gitu kan. Dan itu nggak bisa kita dapet di kafe sebenarnya kan. Iya. Iya kan Nggak kalau kita bisa. kafe kayak Jarang. baristanya juga sibuk segala macam. Kalau di sini Jarang. sibuk tapi masih bisa diajak ngobrol dan segala macam. Benar-benar. Emang Kak Adim suka banget sama kopi? Suka. Yang paling Suka. Enak soalnya gimana ya? Apalagi kalau yang nyeduh si Mas Angga nih. Nah betul. Punya tangan ajaib kayaknya. Jadi nggak pakai suhu juga tetap oke gitu. enak gitu Keluar rasanya. Emang top banget sih. Dan kalian harus cobain. Kalau masih mau datang langsung aja di follow dulu Instagramnya. Nanti kan bakal diupdate ya. Angga lagi dari mana? Langsung aja Di-update. kalau bisa. Tapi hampir tiap hari nggak kesini Kak? Kalau seminggu 3 lah, seminggu 3 kali ya? 3 lah. Kayaknya bakal kesini terus. Apalagi kalau ada biji baru sih pasti kan nunggu updatean Mas Angga. Biasanya malam tuh update-nya, baru paginya kesini. Kalau ngopi malam aku jarang. Nanti di follow juga Instagram Mas Dim. Mas Adim tadi apa? Instagram? Adim, AADHIIM. Nah, itu di follow. Kalau untuk Matisti nanti ada di sini. Matisti Beverages. Kamu nyesuaiin yang edit ya? Ya nggak apa-apa dong. Kan YouTuber. Enggak lah, nanti kan ada Nixon yang edit juga nggak apa. Gratis. Thank you banget Kak Adim Ya, untuk ngobrol-ngobrolnya. Nanti kalau ketemu lagi kita masih bisa bertukar pikiran. ngobrol lagi di sini di Matisti. Matisti. Oke, see you di video selanjutnya. Nanti kita kasih bocoran-bocoran deh. Kira-kira siapa lagi? Kita ngobrol-ngobrol sama Siapa lagi orang yang tidak terlalu beruntung ini? Yang kita ajak ngobrol. Sebenarnya kita bilang asik ya, nggak apa sih bos. Ngobrol apa ini? Ya pokoknya jangan lupa kalau misalnya kalian orang-orang Bandung yang pengen nyobain atau orang Jakarta yang mungkin pengen nyobain malam bro enak di Bandung ya ini di Taman Cibenying. Taman Cibenying. Betul. Ketemu sama Angga. Kita langsung ada di sini Instagramnya. Betul. Jangan lupa juga subscribe, like, komen YouTube kita BRCH. Betul. Sama YouTube-nya Reza Arab. Gak usah Oh, dong. udah kaya. Udah kaya dia. Udah dapat 1 M kemarin. Woi. Kalau kalian viewers kita mau ngasih juga boleh. main game dah gua mati. Boleh deh. Oke, see you guys. Bye. Peace out.